Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya saat terkonfirmasi COVID-19. Jadi awal mulanya waktu itu tenggorokan saya terdapat lendir, dan lendirnya itu tidak seperti dahak yang berwarna kuning, hijau atau putih seperti itu, bukan. Tapi lendir saya itu cenderung seperti ingus yang bening. Saya tidak merasa batuk, tidak pilek, dan juga tidak sesak. Jadi saya menganggapnya, oh mungkin ini bukan apa-apa. Hingga selang 10 hari kemudian, saya ngerasa badan saya itu nggak enak. Setiap menjelang malam, tubuh saya itu ngerasa seperti mau demam. Ketika saya ukur suhunya itu sekitar 36,8 sampai 37, dan selalu saya berikan paracetamol. Hal itu terjadi sampai 3 hari. Saya menganggapnya waktu itu, oh mungkin saya tipes, karena 1 bulan sebelumnya saya juga pernah terkena tipes. Selang 3 hari kemudian, lendir saya semakin banyak dan saya merasa terganggu. Saya agak susah menelan. Dan pada saat itu ada program gratis rapid yang diselenggarakan oleh ojek online di Surabaya. Saya ikutin, dan alhamdulillah waktu itu rapid test saya negatif. Misalkan harinya di tempat saya itu diadain tes darah lengkap dan torak, dan hasil darah lengkap saya itu ada yang jelek, dan di torak saya itu terdapat pneumonia kanan. Dokternya menyuruh saya untuk off. Saya dirujuk ke RSKI, Rumah Sakit Khusus Infeksi di UNER, dan disuruh membawa obat-obat yang diberi sama dokternya dan hasil-hasil lab yang tadi dites. Saat itu saya koordinasi dengan keluarga kalau saya ini harus isolasi mandiri. Walaupun pada saat itu saya belum dipastikan apakah saya ini PDP atau terkonfirmasi COVID-19, tapi saya sudah waspada bahwa saya tidak akan keluar kamar. Saya minta izin untuk kalau makan diantar ke depan ke kamar saya, minum juga diantar, terus tempat makan, tempat minum itu juga dibedakan, kamar mandi juga beda. Dan jika saya keluar kamar untuk berjemur ke depan rumah, itu saya minta tolong keluarga untuk menyemprot tempat-tempat yang saya lewati. Alhamdulillah waktu itu keluarga juga sudah menerima dan setuju dengan apa yang harus dilakukan. Di RSKI UNER saya datang sendiri karena waktu itu saya ngerasa sehat. Nah, saya bawa apa aja yang perlu dibawa. Waktu itu saya konsultasi sama dokter khusus COVID. Saya utarakan semuanya apa yang terjadi. Saya utarakan semua ya keluhan saya. 1 hari sebelum datang ke RSKI, yaitu saya sempat mual, muntah, nafsu saya berkurang, dan juga diare. Semua sudah saya utarakan. Saya didiagnosa PDP, saya dianjurkan untuk swab, dan saya diharuskan untuk isolasi mandiri di rumah. Itu saya diberitahu mana aja yang boleh diteruskan obat yang dari dokter sebelumnya, dan obat mana aja yang harus di stop. Kemudian saya diberi resep tambahan. Ya awalnya itu sekitar 170, dan itu sudah termasuk pendaftaran, konsultasi dokter, dan obat. 1 minggu kemudian saya dijadwalkan untuk swab. Pembayaran pertama untuk swabnya aja itu 1.560.000. Untuk swab yang pertama itu mengambil sampelnya di 2 tempat, yaitu di hidung sama di tenggorokan. Tadi aku habis swab, itu tadi pas waktu diambil sampel di hidung gitu, itu kerasa banget sampai aku disuruh relax mbak. Pantesan kok dikasih tisu, kayaknya hampir semuanya tuh ngeluarin air mata kali ya. Pokoknya tadi kan diambil sebelah kanan, air mataku tuh keluar. Terus kerasa sakit sih ya enggak, cuman kerasa banget soalnya kan sampai dalam banget gitu. Terus yang untuk di tenggorokan itu biasa aja. Bismillah, semoga aja negatif.
Isolasi mandiri di rumah, aktivitas saya yaitu sholat, ngaji, makan, tidur, youtuber, baca komik. Sesekali saya berjemur di depan rumah atau berjemur di dekatnya jemuran. Anjuran dokternya suruh makan buah yang banyak, sayur yang banyak. Obat ini banyak sekali, mana gede-gede, aduh. Ini yang nyebelin, pahit banget. Bapakku bunyi-bunyi gedang hijau. Bismillahirrahmanirrahim, semuanya dicoba. Kemarin malam dadaku tuh sakit banget, kayak ditusuk hilang kayak gitu, dan itu berlangsung sampai tadi duhur. Alhamdulillah sekarang udah agak mendingan, nggak aku kasih apa-apa, cuman aku buat relax. Minum marah nih. Asem iku diombe, anget-anget kuku kok diombe. Enak kunir temulawak iku legi ana gula batu. Susu kurma hangat. Wa aku minal mu'minin. Wallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah wa la yaj'ala Allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Ini makanan malam. Apa jadi ini kertas plastik di model kayak paku. Saya diberitahu sama pihak UNER, jika hasilnya positif nanti diberitahu H+3 setelah swab, dan jika hasilnya negatif itu akan diberitahu H+7 setelah swab. Saya kira saya sudah negatif karena sudah melebihi 3 hari dan belum ada kabar. Saya sudah pede banget kok teman-teman, kalau seandainya ini saya bentar lagi sudah bisa keluar nih, ini aku bentar lagi kerja nih, seperti itu. Pada akhirnya minggu HP saya mati. Setelah HP saya hidupkan, banyak nomor yang masuk. Salah satunya waktu itu dari pihak puskesmas. Saya telepon balik,
Saya tanya, "Assalamualaikum, ada apa ya mbak?" Yang bilang, "Ini hasil swabnya mbak positif." Pada saat itu juga saya ngerasa kaget, jelas saya kaget. Yang saya ucapkan cuman astagfirullahaladzim. Ya, terus kata mbaknya, "Mbak harus siap-siap sekarang, mbaknya wajib isolasi di luar rumah." Oke, saya iyakan. "Mbak, terima kasih atas informasinya." Saya tutup teleponnya. Waktu itu pikiran saya cuman ada satu, gimana nasibnya keluarga saya. Walaupun waktu itu saya termasuk sudah isolasi 18 hari di rumah. Yang pertama, saya khawatir keluarga saya ini terkena virus yang saya bawa enggak ya gitu. Yang kedua, keluarga saya ini nanti dikucilin enggak ya sama warga gitu kan, apalagi sekarang ini masih banyak orang yang masih belum terlalu paham. Jadi itu yang saya pikirkan. Saya memastikan ibu saya di rumah. Saya telepon, "Bu, gimana?" Ibu saya waktu itu jalan. Saya nggak akan memberitahu kalau seandainya masih di jalan, nggak di rumah. Sampai akhirnya di rumah, saya ingat sekali waktu itu, "Bu, di mana?" Saya tanya lagi. "Apa Seva?" kayak gitu. Waktu itu, "Aku nang oma," gitu. Saya di rumah. Terus saya bilang, "Bu, hasil swab saya positif. Besok saya harus diisolasi di asrama haji." Gitu. Setelah beberapa menit kemudian, ibu saya bener-bener nangis. Nangisnya itu sampai parah. Saya itu kan di atas ya, kamar saya itu kan di atas, ibu saya di bawah. Ibu saya itu nangis sesenggukan, kedengeran sampai atas. Saya telepon ibu saya, "Bu, lapo nangis?" Saya bilang gitu. "Awakmu gak apa-apa Tafa, awakmu gak apa-apa Tafa," gitu-gitu terus bilang gitu. Terus saya bilang, "Aku gak apa-apa Bu, lak sampean nangis aku melok nangis, lak sampean sedih aku melok sedih. Wes aja nangis," saya bilang gitu waktu itu. Oke. Ibuku waktu itu seketika sudah ngecilin suaranya, dan saya beritahu semua keluarga saya. Di pikiran saya waktu itu, gimana caranya saya itu harus kuat biar keluarga saya juga kuat. Gimana caranya saya itu harus semangat biar keluarga saya itu juga gak khawatir. Oh, ternyata Iva ini masih ada semangat. Oh, Iva ini gak apa-apa. Saya kayak gitu. Saya selalu melakukan hal-hal konyol di sosial media biar imun saya nggak menurun. Jadinya orang-orang di sekitar saya itu nggak terlalu khawatir kan. Kalau seandainya terlalu khawatir, takutnya nanti imun keluarga saya, imun teman-teman saya, imun kerabat-kerabat saya nanti menurun. Saya tidak mau itu. Pas waktu dijemput, alhamdulillah ada sebagian tetangga saya yang masih support saya.